Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Dengan materi, dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar dalam kegiatan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fokus pembahasan materi kali ini adalah mengartikan dan menyimpulkan kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengartikan Quran Surat Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadilah per kata. 2. Menjelaskan kandungan Quran Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Mujadilah per kata. 3. Menyimpulkan perilaku yang harus dimiliki seseorang yang cinta pada ilmu pengetahuan. 4. Mengidentifikasi etika murid dalam mencari ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anakku, marilah kita mengingat kembali membaca surat Ar-Rahman ayat 33 supaya membaca kita semakin lancar, semakin fasih, dan nantinya insya Allah akan semakin hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangkudu la tangkuduna illa bisultan. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lanjut membaca terjemahan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Jika kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Baik, lanjut dengan mengartikan tiap kata dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, arti kata atau arti lafal itu biasa juga disebut dengan istilah mufradat. Mari kita awali dengan ya ma'syarol, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia, inistata'tum, jika kalian sanggup, antang fudu, untuk menembus, min aqtori, dari penjuru sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfudu, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan arti tiap lafal dan terjemahan ayat tadi, maka bisa kita ambil kandungan ayat Quran Surat Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33 adalah manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Kekuatan dari Allah itu berupa akal yang harus terus dikembangkan dengan cara belajar. 3. Belajar itu hukumnya wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Nah, berikutnya ada beberapa perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari buku tentang alam semesta atau mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit dan ada di bumi. Yang ketiga,
meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Karena itu hendaknya terus menggali ilmu pengetahuan tentang semuanya. 4. Rendah hati akan kesuksesan yang diraih dan tidak rendah diri atau malu atas kegagalan yang dialami. Jadi, dimanapun kita berada, hendaklah senang membaca buku-buku ilmu pengetahuan, baik dari buku-buku tentang alam semesta, baik yang ada di bumi dan di langit. Dan hendaklah tetap rendah hati jika kita menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Selanjutnya anak-anak, mari kita mengingat kembali lafal Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yarfa'illahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Nah, mari kita mengartikan tiap kata Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, ungsuzu, berdirilah kalian, fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Setelah tadi kita mengartikan tiap kata, mari kita membaca terjemahan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala ilmu setinggi mungkin. 2. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu beriman kepadanya. Yang ketiga, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Setelah tadi kita membaca terjemahan surat Al-Mujadilah, ini ada beberapa perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Pertama, selalu bersikap sopan saat belajar. Kedua, selalu menghargai dan menghormati guru. Ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan meyakini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, yang terakhir adalah etika seorang murid dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Yang kedua, menghormati orang yang memberikan ilmu adalah guru. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan serius.
Yang keempat, tidak memotong pembicaraan guru saat menjelaskan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.